Bang Fredrik, sebentar Bang Fitra. Pak Fredrik, ini kita sudah mendengarkan panjang lebar nih, termasuk tadi ada kekecewaan soal Hakim MA yang tidak pada kurang pas kalau menurut Bang Jutek di sini untuk menyidang kasus kliennya. Kalau Anda sebagai praktisi hukum yang sudah puluhan tahun, apakah itu menjadi isu bagi Anda, Pak Fredrik? Oke, terima kasih. Begini, saya menjawab pertanyaan yang ditanyakan ini. Begini ya. Hakim itu ditentukan ke kamar perdata, kamar pidana, kamar militer, tata usaha negara, dan sebagainya. Itu tidak berarti bahwa si A ini hanya bisa militer atau dia hanya ngerti hukum pidana. Hakim itu ngerti semuanya. Sehingga dalam hal ini adalah wewenang daripada Ketua Mahkamah Agung untuk menentukan si A yang jadi ketua majelis, si B yang menjadi panitra atau siapa segalanya. Jadi tidak bisa dipermasalahkan. Masalah soal 2 minggu lagi pensiun, itu masalahnya tahu, seseorang itu biarpun besok mau pensiun, hari ini dia wajib untuk melaksanakan tugas. Tidak ada trik kecuali dia sudah dinonpalukan, sementara diistirahatkan oleh ketua. Selama dia tidak diistirahatkan adalah sah menurut hukum. Ya. Jadi ini adalah sesuatu menurut saya, ini adalah suatu fitnahan ya. Sudah kebangetan itu kalau menyatakan bahwa hakim militer itu kok, kenapa hakim militer dari kamar militer yang menanganin? Kenapa dia sudah 2 minggu dia ditunjuk? Selama dia itu tidak melanggar prosedur, itu sah. Pembicaraannya ini justru tendensi ini untuk melakukan pemfitnahan, menurut saya ya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang bukan menjawab ya, memberikan pendapat saya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh teman-teman di sini. Bagaimana seperti contoh minta tanya MA untuk menjawab. MA tidak punya kewajiban menjawab karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, kan? Kemudian tadi rekan Jutek mengatakan akan mengadakan gerasi, abolisi, asimilasi dan segalanya. Oke. Tapi enggak gerasi karena gerasi dan segalanya. Oke. Masalahnya sekarang harus tahu, Pak, Undang-Undang Gerasi itu sudah sangat jelas bahwa harus mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Agung dan DPR. Apakah Mahkamah Agung ini telah memutuskan dia itu akan memberikan rekomendasi? Kedua ya, itu silakan orang Mahkamah Agung yang memutuskan. Kedua, gerasi kan sudah pernah diajukan ditolak. Memang tidak ada larangan. Gerasi tidak diajukan, tidak menjadi opsi tadi ya. Sudah diajukan, Mbak, sudah ditolak. Gitu oleh mereka sudah sempat itu. Mengakui kesalahannya berarti. Iya. Mereka mengatakan tidak merasa tanda tangan. Silakan, Mbak, itu silakan buktikan. Kita tidak ikut campur, saya hanya bicara masalah prosedur hukumnya. Kemudian, Pak, saya tadi dengar cerita kan daripada rekan Fitra dan Daki, saya juga mendengar sendiri. Waktu itu saya pernah menegur rekan Jutek, menjamin 1000% pasti menang. Advokat itu tidak boleh menjamin, Pak. Ini pelanggaran kode etik. Saya heran ini kenapa Pradi tidak memproses. Tidak perlu ada laporan itu, seharusnya sudah diproses itu. Tapi itu di luar konteks lah, Pak. Ya, kalau kita melihat sekarang, kemudian saya klarifikasi, saya tidak pernah mengatakan 1000% menang. Diputar kembali. Ya, saya ada putaran, saya ada rekamannya. Coba direkamkan. Nanti bisa ini dibuktikan bahaya ya. nanti. Tidak berbahaya, silakan aja. Ya. Boleh kita nggak hapus? Karena saya sekarang lagi bicara ini supaya jangan sebagai kuasa hukum atau sebagai pengamat. Saya pengamat tapi saya bicara yang benar karena Anda selalu melihat bahwa benar. statement Anda itu kuasa hukum. Kalau benar ya pasti saya Bapak. Ini setiap kali berkomentar Anda kuasa. Sebentar. Laporan polisi tidak ada jaminan. Polisi itu punya kewajiban harus diproses, Pak. Polisi itu melakukan penyelidikan. Kalau tidak cukup unsur dia akan hentikan. Ya kan, dalam hal ini seolah-olah wajib polisi itu melanjutkan sampai tuntas. Nggak ada ceritanya itu, Pak, harus begitu, Pak. Itu tergantung daripada penyidik menganggap cukup unsur atau tidak cukup unsur. Jadi jangan dalam hal ini kita memvonis apa-apa tidak sesuai dengan kehendak saya, berarti penyidiknya nggak benar. Tidak sesuai dengan kemauan saya, hakimnya nggak benar. Nggak bisa, Pak. Perkara itu dari kacamata itu berbeda. Kita pertanyakan kenapa kasus yang begitu viral dikasih ke kamar pidana militer. Ya, silakan, Mbak, tapi dalam hal ini tidak bisa mengatakan kenapa ke kamar militer. Seolah-olah kamar militer tidak punya wewenang. Baik, kalau gitu saya harus jeda. Saya jeda dulu sebentar, Bapak sebentar. Itu udah. Oke, Mirsa, kami akan lanjutkan dua sisi usai jeda saat lagi, tetaplah bersama kami.
Putusan Mahkamah Agung sudah jelas menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh 8 terpidana dan 7 terpidana sekarang yang sedang menjalani hukuman. Namun yang menarik di sini juga tadi disampaikan bahwa laporan terhadap Rudiana, Aep dan Dede masih terus berjalan. Saya ingin meminta tanggapan dari Bang Fitra ini terkait dengan laporan yang masih berjalan. Padahal MA sudah memutuskan bahwa ini ditolak. Artinya semua prosedur hukum tidak terjadi kesalahan di dalamnya, bahwa sudah diadili dengan seadil mungkin. Baik, terima kasih Anggi ya. Saya ingin juga tanggapi terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh Pak Jutek Bongso. Jadi kami di sini juga ingin menyampaikan kepada publik bahwasannya bertepatan saya ini adalah pengacara Aep Rudiansyah. Kami juga ada 4 laporan polisi terhadap mereka, gitu loh. Artinya mereka lapor, ya kita juga ada laporan polisi biar adil. Nah, yang pertama, Aep Rudiansyah itu melaporkan Dede atas keterangan-keterangan palsu dan keterangan yang tidak benar di publik yang ia sampaikan dan pencemaran nama baik. Itu sudah berjalan di Polda Metro Jaya, laporan tersebut. Terus yang kedua, ada 2 laporan di Polda Metro Jaya. Laporan kedua itu laporan terhadap akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, ya, di mana Aep Rudiansyah merasa dicemarkan melalui pemberitaan di akun YouTube pribadi ini gitu. Ini bukan produk jurnalistik. Oke, enggak, yang saya mau tanyakan terhadap Ibtu Rudiana bagaimana terhadap tanggapannya? Ibtu Rudiana juga, Pak Ibtu Rudiana juga ada membuat laporan polisi di Polda Jawa Barat terhadap Dede, terhadap Liga Akbar, dan terhadap akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Jadi laporannya itu adalah fitnahan dan keterangan yang tidak benar terhadap Ibtu Rudiana. Maka Pertanyaan dari itu, saya tanggapan Anda dari laporannya Bang Jutek ini terhadap jadi, klien Anda. Kalau dia berbicara laporan tersebut, tentu kita juga berbicara laporan kita. Nah, kalau perlu saya juga meminta kepada pihak kepolisian ya agar segera memproses para terlapor ini. Kalau memang terbukti mereka bersalah ya tangkap gitu loh. Bukan hanya mereka berbicara merasa tidak adil, ya kita juga korban merasa tidak adil juga kalau laporan polisi kita tidak diproses dan tidak ditangkap mereka gitu. Jadi biar sama-sama adil juga nih gitu. Jadi mereka lapor, kita juga lapor. Gimana nih Bang Jutek merespon ini, saling lapor akhirnya ini nggak menjadi solusi juga untuk kasus ini? Bang ya, saya mau sampaikan. Peristiwa ini selain apa yang diceritakan keluarga terpidana ini memilukan. Beberapa 2 minggu yang lalu ibunda dari Sudirman meninggal. Ya, tadi malam 1 hari pasca pengumuman, ya Pak Kasana, ayah dari terpidana Hadi. Saat ini kita doakan, tadi malam terserang stroke dan masih ada di ICU sekarang. Dan kami lagi mau evakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk dilakukan segera operasi karena ada pecah pembuluh darah di otak. Ya. Saya berpikir Mbak Anggia, tekanan ini begitu besar bagi keluarga terpidana karena selain kami dari para pengacara meyakini mereka ya bahwa bukan pelaku dari pembunuhan ini, jangan lagi lah ada korban-korban yang memikirkan anaknya. Kebayang tidak? Mereka ini tidak ada hitungan tahun, tidak ada hitungan hari. Ya, ini yang ini kan. Tekanan siapa? Siapa yang menekan? Bapak bilang tekanan. Yang menekan siapa? Biar saya selesaikan dulu. Justru klien saya yang ditekan-tekan oleh opini-opini yang tidak benar. Enggak kan Bapak bilang tekanan. Iya, ini kan saya menceritakan tentang Bang Fitra sebentar dulu. Ini waktu saya atau waktu Fitra, Mbak? Bang Fitra sebentar, Bang Fitra sebentar. Iya, Bang Fitra. Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus sadari itu. Yang ingin Anda sampaikan pesannya apa? Jadi pesannya adalah mari kita cari kebenaran, kami terus akan melakukan langkah-langkah hukum ke depan, ya apapun yang akan kami lakukan secara konstitusional tentunya untuk dalam rangka membebaskan mereka, membuktikan bahwa mereka ini bukan pelaku dari pembunuhan. Itu aja.